warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dari 2 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Nisa Firdausi, dan yang kedua adalah rekan saya yang bernama Aufa Nur Afnania. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi proses perizinan, kepanitiaan, dan penyusunan anggaran dalam pementasan. Materi yang pertama adalah proses perizinan pementasan drama. Dalam berkegiatan pentas drama, teater, hingga opera sekalipun, tidak luput dengan tahapan ini. Karena tahapan ini sangatlah penting guna terselenggaranya pementasan yang lancar tanpa hambatan. Arti perizinan sendiri ialah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku kegiatan pementasan tersebut, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar kegiatan. Izin merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pementasan. Tujuan dari proses perizinan pementasan drama yaitu untuk mendapatkan hak berkegiatan di tempat yang sudah ditentukan bersama, dapat berupa fasilitas acara yang akan berlangsung, waktu, dan kebebasan dalam menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pementasan drama tersebut sesuai kesepakatan antara pihak penyelenggara dan pemberi izin. Prosedur perizinan harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemberi selaku pemberi izin serta pemohon izin, juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Proses perizinan harus memiliki nilai-nilai tertentu. Yang pertama yakni sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, wajib dikomunikasikan secara luas, dan yang pasti harus memperoleh izin berupa dokumen dan kelengkapan serta surat menyurat. Materi yang kedua yaitu mengenai kepanitiaan dalam pementasan drama. Panitia pementasan telah tersusun dan diputuskan secara musyawarah. Selanjutnya sosialisasi dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing panitia. Hal ini dilakukan agar panitia yang satu dengan yang lainnya terjadi satu kesatuan atau saling kerjasama, saling menghormati, saling mempercayai, dan menghindari overlapping. Arti overlapping sendiri artinya mengerjakan suatu pekerjaan orang lain yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya, sehingga mendorong terjadinya ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam mekanisme kerja di sebuah pementasan drama. Dalam kepanitiaan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, adanya pelindung, penasehat, penanggung jawab, pembimbing, pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, dan koordinasi seksi. Pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud dari 8 bagian di kepanitiaan dalam pementasan drama? Yang pertama yaitu pelindung. Pelindung adalah seorang atau beberapa orang panitia diangkat sebagai pelindung atau pengayom kegiatan pementasan. Tugasnya yaitu untuk melindungi atau mengayomi seluruh kegiatan pementasan, baik secara kedinasan ataupun pribadi, terutama berkaitan dengan kepentingan pembuatan surat rekomendasi dan izin kegiatan bagi para birokrat maupun orang tua yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu penasehat. Penasehat adalah seorang atau beberapa orang panitia yang diangkat sebagai penasehat kegiatan pementasan. Tugasnya yaitu memberikan masukan-masukan tentang hal-hal yang positif dan hal yang negatif, terutama dalam hal proses produksi dan proses penciptaan teater di dalam baik maupun di luar. Yang ketiga yakni penanggung jawab. Penanggung jawab adalah seseorang atau beberapa orang panitia yang diangkat sebagai penanggung jawab kegiatan pementasan yang bertugas untuk menanggung jawab seluruh kegiatan pementasan, baik secara teknis maupun non-teknis, di lapangan terutama berkaitan dengan kepentingan pemberdayaan organisasi sebagai bagian dari kreativitas di sekolah. Yang keempat adalah pembimbing. Pembimbing adalah seorang atau beberapa orang panitia diangkat sebagai pembimbing kegiatan pementasan yang bertugas untuk membimbing dan membantu kegiatan pementasan,
baik secara teknis maupun non-teknis. Yang kelima adalah pimpinan produksi. Pimpinan produksi sendiri adalah seorang panitia inti yang diangkat melalui musyawarah dan mufakat, yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan guna tercapainya suatu tujuan pementasan drama secara efektif dan efisien. Yang keenam adalah sekretaris. Sekretaris adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan musyawarah, yang bertugas untuk melakukan pencatatan, penghimpunan, inventarisir, pendataan, penataan kegiatan di bidang administratif organisasi. Dalam pelaksanaannya, sekretaris dibantu oleh bidang sekretariat. Dalam koordinator seksi atau biasa kita kenal dengan SI, dapat dibagi lagi menjadi 7 bidang. Yang pertama adalah si perlengkapan, dan yang kedua adalah si acara, yang ketiga si dekorasi, yang keempat si publikasi, yang kelima si konsumsi, yang keenam si keamanan, dan yang terakhir adalah si humas. Tugas dari tiap si berbeda-beda. Yang pertama adalah si perlengkapan. Si perlengkapan adalah seksi bidang yang harus menyiapkan kelengkapan kegiatan mulai dari meja, kursi, deklit, dan gerabah-gerabah untuk kegiatan pementasan. Dan yang kedua adalah si acara. Si acara yaitu bertugas untuk mengurusi jalannya acara mulai awal hingga akhir. Dan yang ketiga adalah si dekorasi. Si dekorasi sendiri yaitu bertugas untuk seksi bidang yang mengurusi tata panggung dan lingkungan serta mendokumentasi acara dari awal sampai akhir dalam bentuk rekaman audio maupun video. Dan yang keempat adalah si publikasi. Si publikasi ini bertugas untuk membidangi hubungan dengan masyarakat, mulai dari penyebaran pamflet, membuat pengumuman, sampai pada penyiaran. Dan yang kelima adalah si konsumsi. Si konsumsi bertugas untuk mengurusi kebutuhan konsumsi seperti makan, minum, jajanan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah si keamanan. Si keamanan memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif dalam sebuah kegiatan. Dan yang terakhir adalah si humas. Si humas bertugas sebagai penyalur segala yang berhubungan dengan kegiatan. Misalnya saja, menyebarkan undangan, menghubungi pembicara, menghubungi grup hiburan, dan sejenisnya. D. Penyusunan anggaran dalam pementasan drama. Penyusunan anggaran dalam pementasan drama memiliki kebutuhan. Pertama, sekretariat, ATK, pembuatan cap panitia, kop, dan amplop surat panitia. 2. Publikasi dan dokumentasi. 3. Konsumsi, transportasi, penggandaan artistik pentas, sarana dan prasarana, horarium pelatih. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi yang bisa kami sampaikan mengenai proses perizinan kepanitiaan dan penyusunan anggaran dalam pementasan drama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pencerahan meskipun hanya sedikit. Dan segala kesalahan hanya milik saya dan semua kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.